Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Ramdan dari kelas manajemen. NIM saya 34022301179. Saya dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang perusahaan multinasional atau PMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Muhammad Fajar Hendriano di kelas manajemen G. NIM saya 34022301165. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Rian Widayat dengan NIM 34022301194 dari kelompok 9. Apa sih perusahaan multinasional itu atau PMN? Perusahaan multinasional atau yang disebut PMN adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan kantor, pabrik, atau anak perusahaan di berbagai wilayah. Perusahaan ini biasanya memiliki pusat operasional atau kantor pusat di satu negara atau negara asli, tetapi menjalankan operasional bisnis di berbagai negara lain. Apa saja karakteristik dari perusahaan multinasional itu? Karakteristik utama perusahaan multinasional adalah 1. Operasi global. PMN beroperasi di banyak negara dan memiliki fasilitas produk, distribusi, atau layanan di berbagai negara. 2. Pusat kendali terpusat. Meskipun memiliki operasi global, PMN biasanya memiliki pusat kendali yang berada di satu negara atau kantor pusat. 3. Skala ekonomi. Dengan operasinya yang luas, PMN seringkali mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Seperti biasa, produk yang lebih rendah karena membeli bahan baku dalam jumlah besar. Manajemen dan struktur kompleks. Manajemen PMN harus mampu menangani tantangan operasional di berbagai negara dengan regulasi, budaya, dan pasar yang berbeda. 5. Investasi asing. PMN cenderung berinvestasi secara signifikan di negara-negara tempat mereka beroperasi, baik melalui pembangunan fasilitas produksi maupun yang aliansi bisnis. 6. Diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, PMN dapat menyebabkan risiko. Misalnya, jika terjadi resesi di satu negara, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dari negara lain. 7. Standar dan praktik internasional. PMN biasanya harus mematuhi standar internasional dalam hal kualitas produk, etika bisnis, serta lingkungan. Meskipun kadang harus menyesuaikan praktik bisnis mereka untuk pasar lokal. Perusahaan multinasional dapat diklasifikasi berdasarkan jenis operasinya dan strategi ekspansi globalnya. Berikut beberapa macam perusahaan multinasional berdasarkan kategorisasi tersebut. 1. Global companies. Karakteristik: memiliki produk atau layanan yang distandarisasi di seluruh dunia. Dengan sedikit modifikasi untuk pasar lokal, perusahaan ini berfokus pada efisiensi global dan menawarkan produk yang mirip di semua negara. Contoh, Apple, Microsoft, dan Samsung. 2. Transnational companies. Karakteristik: mengkombinasikan strategi global dengan adaptasi lokal. Mereka beroperasi secara global tetapi juga berupaya menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran dengan pasar lokal. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari skala global sambil tetap relevan di pasar lokal. Contohnya, Unilever, Nestle, McDonald. 3. Multidomestic companies. Karakteristik perusahaan ini menyesuaikan produk dan strategi mereka secara signifikan untuk setiap pasar lokal. Mereka memperhatikan preferensi konsumen lokal, hukum dan budaya, serta menciptakan produk yang unik untuk setiap negaranya. Contoh, Procter dan Gamble atau KFC. International companies. Karakteristik perusahaan ini memiliki basis di negara asal mereka, tetapi menjual produk di negara lain. Mereka mungkin memiliki beberapa operasi di luar negeri, tetapi sebagian besar keputusan dan strategi diambil dari kantor pusat di negara asal. Contoh, Boeing atau Ferrari. 5. Regional multinasional. Karakteristik beroperasi di beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan.
Perusahaan ini mungkin hanya fokus pada satu kawasan seperti Eropa, Asia Tenggara, atau Amerika Latin dan mengembangkan produk serta strategi yang sesuai untuk wilayah tersebut. Contoh AirAsia atau Asia Tenggara dan Heineken atau Eropa. 6. Global companies. Karakteristik perusahaan yang sejak awal didirikan dengan visi untuk beroperasi di pasar global. Biasanya perusahaan ini berskala kecil hingga menengah dan memanfaatkan teknologi digital untuk ekspansi ke pasar internasional lebih cepat. Contoh Spotify dan Zoom. Jenis ini mencerminkan sebagai pendekatan yang diambil oleh perusahaan dan mengalih operasinya di berbagai negara. Dan menjelaskan beberapa manfaat-manfaat perusahaan multinasional. Salah satunya adalah manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi negara tuan rumah, yang ketiga adalah manfaat bagi konsumen, yang keempat adalah manfaat bagi perekonomian global. Manfaat bagi perusahaan salah satunya adalah akses ke pasar baru. PMN dapat memperluas jangkauan pasarnya, meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan memasuki pasar internasional. Yang kedua, diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat menyebarkan risiko yang muncul akibat ketidakstabilan ekonomi, politik, atau pasar di suatu negara tersebut. Yang ketiga adalah keuntungan skala ekonomi bagi perusahaan. Produksi massal di banyak negara memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya per unit melalui skala ekonomi. Yang keempat ada akses ke sumber daya global bagi perusahaan. PLN dapat memanfaatkan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi dari berbagai negara yang bisa lebih murah atau lebih efisien di negara tertentu. Yang kelima ada peningkatan daya saing global bagi perusahaan. Dengan beroperasi di pasar internasional, perusahaan menjadi lebih kompetitif secara global maupun bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi negara tuan rumah. Salah satunya adalah terciptanya lapangan pekerjaan. PLN seringkali membuka pabrik atau kantor cabang di negara tempat mereka beroperasi yang berkontribusi pada peningkatan lapangan pekerja lokal. Yang kedua ada transfer teknologi dan pengetahuan. PMN sering membawa teknologi canggih dan keterampilan manajemen modern yang meningkatkan produktivitas dan kapasitas teknologi di negara tuan rumah itu sendiri. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan pajak bagi negara tuan rumah. Keberadaan PMN biasanya berkontribusi pada pendapatan pajak bagi pemerintah negara tuan rumah, yang kemudian bisa digunakan untuk membangun ekonomi dan sosial. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Investasi asing langsung (FDI) dari PMN dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan menarik investasi tambahan dan mendorong pertumbuhan industri lainnya. Oke, sekarang manfaat bagi konsumen. Salah satunya adalah akses ke produk dan layanan berkualitas. PMN seringkali membawa produk dan layanan yang inovatif dan berkualitas tinggi ke pasar negara berkembang, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Yang kedua, ada harga yang sangat kompetitif. Dengan skala global dan efisiensi yang lebih tinggi, PMN dapat menawarkan harga produk yang lebih kompetitif yang menguntungkan konsumen lokal. Yang ketiga, peningkatan standar layanan dan kualitas produk. Kehadiran perusahaan multinasional atau PMN dapat mendorong peningkatan standar kualitas produk dan layanan di pasar lokal karena adanya persaingan dengan perusahaan lokal tersebut. Sekarang tinggal manfaat bagi perekonomian global. Satunya adalah integrasi ekonomi global.
Perusahaan multinasional atau PMN memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas negara yang memperkuat integrasi ekonomi global. Yang kedua, dengan adanya pertukaran budaya dan inovasi. Dengan beroperasi di berbagai negara, PMN sering kali membawa inovasi teknologi, budaya, dan ide-ide baru yang dapat memicu inovasi lebih lanjut di pasar global. Yang ketiga adalah efisiensi alokasi sumber daya global. PMN membantu mengalokasi sumber daya global dengan lebih efisien, baik itu tenaga kerja, bahan baku, atau modal, yang meningkatkan produktivitas global secara keseluruhan. Jadi itulah manfaat-manfaat PMN ya. Manfaat ini menjelaskan mengapa banyak negara menyambut baik investasi dari perusahaan multinasional, meskipun tetap ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pengaturan regulasi yang adil dan perlindungan terhadap industri lokal. Jadi apa sih dampak-dampak perusahaan multinasional atau PMN bagi suatu negara asal, negara tuan rumah, maupun bagi perekonomian global secara keseluruhan? Perusahaan multinasional atau PMN dapat memberikan dampak positif maupun negatif, baik bagi negara asal, negara tuan rumah, maupun bagi perekonomian global secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak positif dan negatif dari kehadiran perusahaan multinasional. Yang ke-1, peningkatan lapangan kerja. Yang kedua, transfer teknologi dan keterampilan. PMN biasanya membawa teknologi canggih dan praktik bisnis modern ke negara tuan rumah yang dapat mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas lokal. Pengetahuan manajerial dan teknis yang dibawakan oleh PMN juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia lokal. Yang ketiga, peningkatan investasi asing. Kehadiran PMN seringkali menarik investasi asing langsung, Foreign Direct Investment atau FDI, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah dan memperbaiki infrastruktur lokal. Yang keempat, peningkatan standar kualitas. Dengan adanya persaingan antara perusahaan lokal dan multinasional, perusahaan lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan agar tetap kompetitif, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. Yang kelima, pendapatan pajak bagi pemerintah. PMN memberikan kontribusi pajak yang signifikan bagi negara tuan rumah. Pendapatan ini bisa digunakan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Dan yang selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu dominasi terhadap perusahaan lokal. Perusahaan multinasional yang besar seringkali mendominasi pasar lokal yang menyebabkan perusahaan kecil atau menengah kesulitan bersaing, yang dapat mengakibatkan tutupnya banyak bisnis lokal. Yang kedua, ketergantungan ekonomi. Negara tuan rumah dapat menjadi terlalu bergantung pada PMN, baik dalam hal lapangan kerja, teknologi, maupun pendapatan pajak. Jika PMN memutuskan untuk pindah ke negara lain atau mengurangi operasi, hal ini bisa berdampak negatif pada ekonomi lokal. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. PMN kadang-kadang mengekstraksi sumber daya alam secara besar-besaran yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi keberlanjutan sumber daya di negara tuan rumah. Yang keempat, penyalahgunaan tenaga kerja. Beberapa PMN mengambil keuntungan dari regulasi tenaga kerja yang longgar di negara-negara berkembang. Dengan memberikan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk, ini dapat menyebabkan eksploitasi pekerja lokal. Yang kelima, penghindaran pajak dan transfer pricing. Beberapa PMN memanfaatkan celah dalam sistem pajak internasional untuk meminimalkan pembayaran pajak di negara tuan rumah. Misalnya,
dengan menggunakan praktik transfer pricing, di mana mereka mentransfer keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah. Keenam, kerusakan lingkungan. Operasi PMN di sektor industri, pertambangan, atau energi seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan pencemaran air. Regulasi lingkungan yang lebih lemah di beberapa negara berkembang bisa memperburuk masalah ini. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan kekayaan. Meskipun PMN dapat menciptakan lapangan kerja, keuntungan besar biasanya tetap terpusat di kantor pusat yang pemegang saham di negara asal. Ini bisa meningkatkan ketidakadilan pendapatan antara pekerja lokal dan perusahaan induk. Kemudian, dampak sosial dan budaya. Dampak sosial dan budaya itu ada 2 poin. Yang pertama, erosi budaya lokal. Kehadiran PMN yang membawa budaya konsumerisme dan penduduk asing dapat menyebabkan pengaruh budaya asing yang besar pada masyarakat lokal, yang dalam beberapa kasus mengkikis tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Dan yang terakhir, standar globalisasi. PMN mempromosikan standar global baik dalam hal produk maupun gaya hidup. Meskipun ini bisa dianggap positif, misalnya akses terhadap produk modern, di beberapa kasus ini dapat dianggap sebagai bentuk dominasi budaya dari negara maju. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan multinasional bisa mendatangkan banyak manfaat, keberadaan mereka juga memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dimaksimalkan. Sekian dan terima kasih.